Haleluya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Living water, on fire. Haleluya, mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Bapak kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersuka cita hari ini Tuhan karena terbukti kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan karena terbukti Engkau sudah menyatakan jalan-jalan dan kasih-Mu kepada kami. Dan hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan yang tidak terhingga di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan amin. Yes. Saya mengundang kita semua Tuhan untuk kembali berdiri. Kita mau sama-sama rayakan hari yang spesial ini bersama-sama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaiblah perbuatan
Kami bersyukur Bapa, kami punya Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa yang setia sampai saat ini, selalu menjaga kami, bersama dengan kami. Terima kasih Bapa.
untukmu Tuhan. Hati kami untukmu Tuhan. Kami mau melayanimu terus menerus sampai akhir hidup kami Yesus. Ini kami Tuhan, ini anak-anakmu Tuhan. Oh Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami, memberikan hidup kami untukmu Yesus. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan, pegang hidup kami yakin bersamamu Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Baik, shalom Bapak Saudara sekalian. Saya serasa ada di surga ini saudara ya. Karena putih-putih semua ini ya. Dan kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya hari ini tidak akan berkhotbah. Tapi saya hanya akan menyampaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi gereja kita saudara. Namun sebelumnya saya akan memutarkan video. Ini adalah video kilas balik gereja IFGF Living Water ya. Itu sebabnya saya ingin saudara bisa berkonsentrasi untuk melihat video. Ya, di samping itu juga saya akan pandu juga kalau ada yang perlu saya sampaikan secara langsung begitu saudara ya, dari video yang kita lihat bersama-sama. Baik saudara, saya akan
langsung saja memutarkan video. Tidak lama lagi kamu akan ada di tempat itu. Seperti yang terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Tuhan akan gunakan kamu. Yang terutama pelayanan pelepasan dan penyembuhan. Siapkan diri kamu. Ya, siapkan diri kamu. Kamu akan tinggalkan pokok yang jaga kamu. Dan kamu akan jadi pokok di situ. Di bawah kamu akan ada orang. Mengerti? Okay? Time for leadership. He's going to plan a work. Saudara. Thank you, Lord. Saudara, berdasar atas Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Tuhan urapi dia Tuhan. Kamu akan lepaskan pelayanan yang kamu ada dan kamu akan pergi ke tempat yang Tuhan menunjukkan melalui pemimpin di gereja ini. Di situ kamu akan membenakan gereja untuk orang-orang yang kurang upaya, orang-orang yang diikat oleh dosa dan belenggu-belenggu dosa dan kuasa-kuasa gelap. Kamu akan berikan mereka pembebasan, penyembuhan. Thank you, Lord. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9 dan 10. Amin. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Itulah rancangan Tuhan, itulah panggilan Tuhan. Kamu adalah seorang pastor, bukan hanya worship leader, pastor dan evangelist. Yang penginjil, jamakan dia Tuhan. Kekuatan Tuhan, bukakan mata rohani dia, supaya dia boleh lihat rancangan kamu Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk istri, supaya kuatkan dia Tuhan. Jangan kamu khawatir, Tuhan mengatakan. Jangan kamu khawatir tentang masa hadapan. Yesaya pasal 41 ayat 10 dan 13 akan jadi satu jalan nubuat, prophetic path, nubuat untuk kamu. Ya, masa hadapan kamu adalah masa hadapan di tangan Tuhan. Jangan kamu khawatir. Tuhan akan majukan kamu. Tuhan akan majukan kamu. Bisa di pause sebentar? Oke. Di pause sebentar ya, di pause. Oke. Saudara, tadi adalah doa profetik yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan namanya Benedict Rajan. Dia seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Dan kami waktu itu didoakan. Doanya seperti tadi, saudara. Jadi saya tidak mengada-ada kalau saya kemudian keluar dari gereja yang semula dan kemudian mendirikan atau merintis gereja ini, tidak, saudara. Kenapa? Karena saya mendapatkan panggilan itu tadi, saudara. Ya, doanya jelas sekali bahwa kamu akan keluar dari pokok dan kamu akan punya orang-orang yang kamu layani sendiri. Dan orang yang kamu layani itu adalah orang-orang yang spesifik disebutkan, saudara. Dan itu persis terjadi di tempat ini. Jadi saya tidak cari masalah dengan merintis gereja baru gitu ya, saudara ya. Dan tadi doa buat istri saya sangat jelas. Kalau wanita itu masalahnya adalah khawatir tentang kehidupan, saudara. Secara spesifik, kemudian ayat yang diberikan kepada saya adalah ini, saudara. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bisa diteruskan, bisa di play. Ini ayat yang disampaikan untuk istri saya, saudara. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi Tuhan mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Ini mulai di tempat ini, saudara. Kalau yang tadi ada di streaming, yang sekarang mulai di tempat ini. Ini 2017. Berkat yang luar biasa ketika kita bisa bersama-sama di tempat ini. Waktu ini, saat-saat seperti ini kita merayakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap. Amin. Haleluya. Nah, terang itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang baik, saudara.
Kalau ada di antara saudara yang rindukan jamahan Tuhan, kau bisa mengangkat tanganmu sambil engkau menyembah Dia. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Supaya kami berubah. Haleluya. Wow. Semua berubah. Semua telah berubah. Jamahan-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Aku tahu Yesus jamah, ku jadi
Apa yang bapak-bapak lakukan kalau istrinya marah? 1, 2, 3. Kasih uang. Kasih uang. Dilus. Dilus. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Beli make up. Makan. Dikentutin. Ajak ke pasar. Jalan pasar. Kasih bunga. Kasih bunga. Dipeluk. Dinyanyiin. Dimarahin lagi. Itu. Ya kan? Ditegur. Oh, tidur. Dipeluk. Jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Dikritikin. Ayo Bu, waktu Bu. Dimasak yang spesial. Dimasakin. Buatin Indomie. Buatin Indomie. Dinyanyiin. Dirayu. Ditimpah. Disayang. Dielus. Ya, itu acara yang terakhir soalnya ya. Jadi kalau saudara lihat di awal itu kok kelihatannya banyak ya, itu kami melayani anak-anak mahasiswa awalnya. Jadi waktu itu kan kelihatan banyak ya, karena itu mahasiswa. Tiba saatnya mereka harus pulang, jadi kosong lagi begitu saudara. Karena dulu memang kami memulai dari pelayanan anak-anak muda, anak-anak mahasiswa. Tapi beranjak dari tahun demi tahun kemudian sudah mulai berubah ternyata. Lalu ada keluarga-keluarga dan sampai detik ini ya ada banyak keluarga yang boleh bersama-sama. Dan ini tidak akan stop karena akan terus bertambah, saya percaya ya. Saya yakin nanti ibadahnya bisa tidak cuma 1 kali, mungkin 2 kali saudara ya. Karena Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru ya. Nah, tapi saudara kalau hari ini ada, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, gereja ini ada itu rancangan Tuhan itu apa ya? Bisa dibuka di apa? Saya minta tolong bisa dibuka di PowerPoint-nya. Ya, rancangan Tuhan bagi gereja FGF Living Water, saudara. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali saya dan saudara tahu bahwa gereja ini ada. Yang pertama adalah gereja ini ada, Tuhan ingin supaya gereja ini menjadi jawaban, saudara-saudara. Amin, saudara. Dari mana saya tahu? Karena ayatnya sangat jelas. Ayatnya disampaikan begini, saudara. Ayatnya itu adalah ini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini bukan hanya miskin secara jasmani, saudara, tetapi juga miskin secara rohani. Ya, jadi ini harus menjadi jawaban. Kalau orang miskin itu kebutuhannya apa, saudara? Kalau orang miskin itu kebutuhannya supaya tidak miskin lagi, saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau orang miskin itu kebutuhannya supaya tidak miskin lagi, baik miskin jasmani maupun miskin rohani. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kalau orang ditawan itu butuhnya dibebaskan. Ya, hari ini kita melayani orang-orang yang tertawan, saudara. Ya, karena kebutuhan mereka itu dibebaskan dari ikatan. Selanjutnya kan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, gereja ini melayani orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran. Kemudian di tempat ini orang bisa tahu kebenaran. Orang mengerti kebenaran. Ya, lalu membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya.
Ada orang-orang yang tertindas, ada saudara. Dan gereja ini melayani orang-orang yang tertindas supaya tidak lagi tertindas, tetapi mengalami pembebasan, saudara. Ya, tertindas dari apa? Dari kuasa dosa bisa, ya, dari dunia ini, dari pengaruh dunia ini. Banyak hal yang bisa menindas kita, saudara. Kemudian memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini gongnya, saudara. Ingin mengatakan kepada saudara bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Gereja ini ada supaya setiap orang yang ada di tempat ini sadar bahwa ada yang namanya rahmat Tuhan bagi saya dan saudara. Rahmat itu artinya anugerah, itu artinya kasih karunia. Itu sebabnya di tempat ini saya mengajarkan tidak ada yang bisa menghakimi satu dengan yang lain, saudara. Tidak ada yang berhak menghakimi satu dengan yang lain. Ya, kalau orang salah, orang semua bisa salah. Tetapi saya tahu rahmat Tuhan terlalu besar sehingga tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, saudara. Dan itu diajarkan kepada jemaat supaya jemaat tahu tidak menghakimi orang. Kita punya profil gereja kita 3G, saudara tahu? Tahu ya? Ya. G yang pertama, saudara. G yang pertama itu adalah grateful. Grateful itu artinya gampang bersyukur. G yang kedua adalah gracious. Gracious itu artinya mudah sekali mengampuni. Hatinya besar. Gampang sekali mengampuni, tidak menghakimi. Itu gracious, saudara. Lalu G yang ketiga apa, saudara? Generous. Generous itu artinya murah hati. Makanya kalau saudara turun ke bawah nanti, di meja-meja itu, itulah bukti kemurahhatian saudara. Nanti, ya, saudara. Ya saudara, saya bangga menjadi gembalanya jemaat IFGF Living Water, saudara. Ya saudara, jadi yang pertama adalah menjadi jawaban bagi orang-orang yang seperti ini. Saya senang karena jemaat itu kalau ada orang yang tertawan, orang yang tertindas itu dibawa ke tempat ini lalu diserahkan ke saya, saudara. Ya, dan kemudian dilayani supaya dia dibebaskan dan kemudian dia disembuhkan, dia dipulihkan, saudara. Ya, jadi jangan takut untuk membawa orang-orang yang sedang mengalami belenggu, ya, orang buta, orang yang tertawan, bawa saja ke sini, saudara. Di tempat ini Tuhan akan bebaskan, ya, melalui gereja IFGF Living Water. Oke. Lalu yang kedua, saudara, saya hanya ingin mengingatkan saja ini, saudara. Yang kedua adalah ini, saudara. Jelas tadi, sebagai gereja yang bebas dari kekhawatiran hidup. Saudara, kenapa saya mengambil ini? Karena ayatnya tadi buat saya dan buat istri saya adalah satu kesatuan, saudara. Ya, Pastor Benedict Rajan ini mendoakan kami berdua itu, ya, itu satu kesatuan. Ya, dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara, Tuhan mau supaya gereja kita itu menjadi gereja yang bebas dari kekhawatiran, saudara. Tidak takut masa depan, tidak takut. Karena masa depan kita ada di tangannya Tuhan. Dan ingat, Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan menyertai kita, gereja IFGF Living Water di tempat ini. Saudara, kalau sampai detik ini, ya, kita bisa merayakan anniversary yang ke-7, saudara. Saya tahu itu Tuhan yang menyertai, saudara. Ya, Tuhan yang menyertai. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Ya, saya percaya itulah tujuan Tuhan, rancangan Tuhan bagi gereja IFGF Living Water, bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Apapun yang saudara hadapi, jangan pernah takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai engkau, saudara. Ya, waktu pendetanya berdoa buat istri saya, ya, istri saya sedikit agak didorong-dorong kepalanya gitu, saudara, ya. Ya, jangan khawatir, nah, gitu, saudara, ya.
Ya, waktu mendoakan itu saudara ya. Karena Tuhan tahu melalui hamba Tuhan ini ya, dan itu diakui. Istri saya mengatakan khawatir memang saudara, dan itu tepat sekali, tepat sekali ya. Jangan khawatir ya, ditunjuk-tunjuk kepalanya gitu saudara kan. Kalau kepada saya tidak disampaikan jangan khawatir, tidak saudara. Kalau kepada saya disampaikan tadi bahwa ada rancangan Tuhan, ya jelas sekali. Jadi bukan hanya sekali berdoa, 2 tahun berikutnya datang lagi dan mendoakan yang sama. Saya tidak mau yang ketiga kali dia berdoa buat saya, saudara. Karena itu selangnya 2 tahun, dia datang mendoakan yang sama. Saya tidak terlalu gubris, saudara. Lalu kemudian dia datang lagi, ya 2 tahun berikutnya mendoakan yang sama, persis sama, saudara. Dia nggak kenal saya, dia nggak tahu saya lagi main keyboard dipanggil, sini saudara, ya. Dan didoakan. Dan saya berpikir kalau Tuhan sudah ngomong 2 kali, jangan yang ketiga. Makanya saya langsung ambil keputusan. Saya teringat waktu itu, saudara. Saya ngambil keputusan bukan saudara. Saya mengambil keputusan bukannya saya sudah punya pegangan, tidak, saudara. Karena saudara tahu kan, kalau saya keluar dari Kompol Maksum, dari gereja itu, berarti saya harus hidup sendiri, mandiri. Saya percaya kalau saya ambil keputusan ini, Tuhan yang bawa, pasti Tuhan akan pelihara, saudara. Amin, saudara. Dan itu saya kemudian melangkah dengan iman, tahun ke tahun, ya. Tapi saya melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saya. Tuhan itu betul-betul, saudara, memelihara. Sampai mau masalah makanan saja, saudara. Bahkan saya bingung makanan mana yang harus saya makan dulu nih, saudara. Serius, saudara, ini saya tidak kemudian sombong nih, pastor, tidak. Ya, jemaat ini sangat mengasihi saya luar biasa. Tuhan pakai jemaat-jemaat ini. Ada yang kirim ini. Hampir setiap hari, saudara. Istri saya nggak pernah masak, Tuhan nggak pernah belanja, saudara. Ya, ini perkara yang simpel, saudara. Karena Tuhan itu gini loh, saudara. Kadang orang ya Allah perkara makan kita bicarakan. Oh tidak, itu membuktikan bahwa Tuhan itu memelihara, saudara. Ya, orang Israel dikasih makan itu di padang gurun, makan itu dipelihara, saudara. Dan Tuhan mengatakan jangan takut, aku akan menyertai engkau. Itu terbukti, saudara. Terbukti. Tapi begini, saudara. Begini. Masalahnya adalah firman Tuhan mengatakan dari pemimpin itu, ya, urapannya itu mengalir kepada jemaat, gitu, saudara. Dan saya meyakini itu. Kalau saya diberkati oleh Tuhan, saya percaya jemaat juga diberkati oleh Tuhan, saudara. Itu saya yakini. Makanya saya bersyukur hari ini saya diberkati. Itu tanda jelas bahwa jemaat juga diberkati. Ya, hari ini kalau saudara sedang mengalami struggle, mengalami pergumulan, jangan takut. Tinggal tunggu waktu aja, karena Tuhan akan balikkan, Tuhan akan ubah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya, percayalah, saudara, ya, percayalah. Karena janji Tuhan ini untuk gereja kita. Kalau Anda ada di gereja ini, berarti Anda terhisap oleh janji Tuhan ini, saudara. Anda terhisap oleh janji ini, bahwa Anda akan jadi jawaban buat orang lain, dan Anda juga akan bebas dari kekhawatiran, karena Tuhan yang akan menyertai kehidupan saudara. Ya, sekali lagi, saudara, mari kita bertumbuh bersama, menjadi gereja yang memberi jawaban bagi semua orang yang membutuhkan jawaban tentang kehidupan, dan menjadi gereja yang bebas dari kekhawatiran hidup, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Amin, saudara. Ya, saya tadi mengatakan saya tidak berkhotbah, saya hanya mengingatkan kembali, saudara. Ini yang menjadi rancangan Tuhan bagi gereja kita. Jadi otomatis melekat dalam hidup saudara. Gereja itu kan bukan gedung sebetulnya. Gereja itu adalah orang. Ya, tetapi karena Anda ada di gereja lokal ini, Anda adalah gereja yang terhisap di tempat ini. Dan di tempat ini itu ada spesial rancangan Tuhan. Jadi setiap pribadi ada rancangan Tuhan. Kalau Anda gereja FGF Living Water, berarti apa? Berarti Anda harus menjadi jawaban bagi orang lain. Kalau orang lain ada masalah, Anda jawaban dari masalah orang lain, saudara. Tetapi Anda juga orang-orang yang tidak takut, tidak khawatir akan masa depan. Karena Tuhan berjanji akan menyertai saudara. Itu terhisap dalam hidup saudara. Ya, saudara akan alami kehidupan seperti itu, saudara. Lagu favorit kami adalah Selidiki Aku. Dan saya berdoa ini juga menjadi lagu saudara. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, Tuhan.
Ya, supaya Tuhan mendapati kita adalah hamba-hamba yang setia. Itu aja saudara ya. Katakan sama-sama saudara, selidiki aku. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku. Yes. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, oh kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Kita tutup mata dan kita tundukkan kepala kita. Saat ini kita mau berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hidupku. Benarkah aku adalah orang-orang yang mengasihi Engkau dan sungguh-sungguh kami adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, kalau Anda ada di gereja ini hari ini, saya yakin itu bukan kebetulan, karena Tuhan yang sudah merancangkannya bagi saudara sekalian. Tuhan punya rancangan untuk saudara pribadi lepas pribadi, siapapun Anda di tempat ini, untuk sama-sama menjadi bagian keluarga IFGF Living Water. Ada di antara saudara yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi gereja IFGF Living Water. Bahkan sebagian besar dari saudara adalah orang-orang yang melayani, mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Saya percaya Tuhan yang sudah taruh saudara di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan yang sudah bawa hidupmu di tempat ini. Itu sebabnya hari ini saya sebagai gembala hanya bisa mengatakan, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau mengirimkan orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, maju bersama melayani Tuhan. Sebagai gereja yang akan memberi jawaban bagi banyak orang, sebagai gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang tidak lagi takut, tidak lagi khawatir ya Tuhan. Gereja yang tidak khawatir akan hidup kami, akan masa depan kami, masa depan keluarga kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu berjalan bersama, memegang tangan kanan kami untuk membawa kemenangan bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami mau mendedikasikan hidup kami
malam hari ini melalui lagu ini, kami gerejamu Tuhan, gereja IFGF Living Water ya Tuhan. Kami mau Tuhan mendedikasikan hidup kami. Mari nyatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, nyatakan dengan lagu ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Hamba-hambanya yang setia melayani Tuhan. Mari katakan sama-sama, selidiki aku, yes God, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, oh yes, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kami melihat kebaikan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Oh yes, yang tak pernah habis di hidupku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, tidak pernah habis bagi IFGF Living Water ya Tuhan. Sampai kami mau berjuang ya Tuhan. Ya, amin. Kami mau berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami gereja-Mu bersyukur karena kebaikan demi kebaikan-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya tidak akan berhenti sampai di sini ya Tuhan. Tetapi Tuhan akan lakukan hal-hal yang akan lebih besar lagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi ke depan. Kami tahu Tuhan punya rancangan yang besar bagi gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah merancangkan hal yang baik, yang luar biasa bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memperkatakan ya Tuhan, seperti yang menjadi rancangan-Mu Tuhan. Kami pegang dan kami mau hidupi ini Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang menjadi jawaban ya Tuhan. Menjadi jawaban bagi orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang terbelenggu, orang yang tertawan ya Tuhan. Kami akan menjadi jawaban bagi setiap mereka semua ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang mengurapi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu adalah untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk janji-Mu yang membuat kami tidak takut, tidak khawatir lagi Tuhan. Kami melangkah dengan pasti ke depan. Kami disertai oleh Tuhan. Kami tidak takut apapun yang terjadi ke depan ya Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji. Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik bagi gereja-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya sampai sempurna ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, itulah yang terjadi bagi gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Itulah yang terjadi untuk gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat bisa bergandeng tangan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau bertumbuh bersama di tempat ini Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan bersama. Kami mau maju bersama. Kami mau hidup dalam kesatuan ya Tuhan. Nyatakan spirit of unity Tuhan terjadi untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Gerejamu di tempat ini hidup di dalam kerukunan ya Tuhan. Sehingga Tuhan akan perintahkan berkat atas gerejamu di tempat ini. Firman-Mu mengatakan ketika kami hidup diam dengan rukun, maka Tuhan akan perintahkan berkat atas kami. Dan itulah yang terjadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Gerejamu akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya engkau yang layak menerima semuanya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya gereja Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Jangan beranjak dulu saudara. Jangan beranjak dulu. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi akan melakukan prosesi pemotongan kue. Silakan Kak Shalom. Kuenya sama. Kami undang Pastor John dan juga Bu Omin untuk bisa memotong kue ini. Ininya nggak ada ya? Oh iya. Sudah. Thank you. Pak Andi, silakan Pastor John. Potong kuenya. Iya, Bu Omin yang mau potong. Langsung potong kue ini. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya. Yuk pilihnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
secara khusus persembahkan untuk orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati Living Water luar biasa. Saya memanggil Ibu Deborah untuk menerima kue ini. Silakan Ibu Deborah. Sebagai tanda kasih kami dan sebagai tanda terima kasih kami. Iya, saya mau menyampaikan sesuatu ya. Saudara, singkat saja, saya sudah berjanji kepada saudara bahwa sisa usia kami, saya dan istri saya dedikasikan untuk melayani saudara semua. Ya, jadi saudara, ini apa? Ini komitmen kami. Jadi tidak ada yang membuat saya atau menyusahkan saya ketika Anda minta saudara datang ke saya dan kemudian mohon dilayani. Tidak ada yang menyusahkan buat saya, karena saya sudah berkomitmen untuk mendedikasikan. Ya, sisa usia saya ini usianya setengah abad, saudara. Ya, saya nggak tahu Tuhan kapan panggil, tapi di sisa usia kami ini, kami mau mendedikasikan sepenuhnya ya untuk melayani saudara-saudara semua. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara. Tadi sekali lagi saya mau jelaskan, supaya saudara tidak salah mengerti, kami memberikan kue tadi kepada keluarga Pak Budiono dan istri. Ya, di Alkitab itu ada, saudara, di gereja-gereja di Kitab Wahyu itu ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu bukan malaikat, saudara, tapi itu orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong gereja tersebut, begitu ya, saudara ya. Dan hari ini saya menyadari ya Tuhan pakai keluarga Pak Budiono dan Ibu Deborah ini untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk gereja kita Living Water. Saudara setuju semua ya, saudara ya? Setuju ya? Itu sebabnya terima kasih Pak Budiono ya, Sidep, atas apa yang sudah dilakukan bagi gereja IFGM Living Water ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti akan kembalikan semuanya berlipat kali ganda pasti. Haleluya, puji Tuhan. Baik. Bersinar di indah pagi adalah hidupku, siap memancarkan sinar. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Bagai mentari bersinar di indahnya pagi
hidupku